Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan, diberi kesehatan, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat menuntut ilmu dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi bab kedua, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Selanjutnya, dalam materi kali ini yang harus kita pahami adalah tentang kiamat sughra dan kiamat kubro. Kemudian ada proses terjadinya kiamat kubro, dan yang terakhir adalah surga dan neraka. Dari penjelasan nanti diharapkan para peserta didik dapat memahami dan menerapkan sikap mulia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mawas diri, membiasakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Selanjutnya, yang pertama adalah pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil, daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur, dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali lagi sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan diri, namun akhirnya semuanya mati, hancur, dan menghadap Ilahi. Tidak hanya manusia yang mati, tapi seluruh tumbuhan, hewan, kuman, bakteri, virus, jin, dan syaitan pun juga mengalami kematian. Maha besar Allah atas segala kuasanya. Kemudian para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam. Yang pertama adalah kiamat sughra atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya matinya seorang karena sakit, kecelakaan, atau terjadinya musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Peristiwa kiamat kecil berupa kematian sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kiamat kecil itu merupakan akhir dari kehidupan orang-orang yang mengalaminya, baik orang yang masih hidup. Hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi orang yang masih hidup. Selanjutnya, seluruh manusia menjadi panik. Hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bahwa pada saatnya kita juga akan mengalami kematian tersebut. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak, dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Yang ketiga adalah proses terjadinya kiamat kubro. Kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu dahsyatnya sebagaimana tertuang dalam surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus.
Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburkan. Kemudian dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2 juga dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan bagaimana peristiwa kiamat kubra akan terjadi. Namun kita mengetahuinya dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Proses terjadinya kiamat kubra diawali dengan malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 68. Kemudian langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan. Di situ akan terjadi badai matahari, jadi badai meteor. Jadi seluruh alam semesta akan hancur. Kemudian setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat. Kehidupan di alam akhirat yang pertama yang dilalui oleh manusia adalah alam barzah atau yaumul barzah atau di alam kubur. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amar perbuatan ketika menjadi atau menjalani kehidupan di dunia. Yang kemudian setelah dari alam barzah menuju yaumul ba'ts, yaitu hari kebangkitan, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur, adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Jadi ketika manusia dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, keadaannya bermacam-macam. Ada yang hanya tulang belulang, ada yang kepalanya berubah menjadi kepala hewan, ada yang utuh 100% dan bercahaya. Itu tergantung amal perbuatan ketika masih berada di dunia. Kemudian di dalam surat Yasin ayat 51, Bismillahirrahmanirrahim, wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Tetapi karena kesombongannya, sebagian orang tidak mau percaya tentang kejadian hari akhir. Orang-orang seperti ini akan kelak tercengang, menyesal, malu, lantas menundukkan kepala mereka dengan lesu. Mereka merasa kebingungan dan sangat panik karena tidak pernah menduga hal semacam ini akan terjadi. Orang-orang yang ingkar semacam ini diibaratkan oleh Allah seperti belalang yang berterbangan kesana kemari karena cemas, panik, dan bingung. Pandangan mereka tertunduk dan ketika mereka keluar dari kuburan, mereka panik seperti belalang yang berterbangan serta meloncat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Dari yaumul ba'ts lanjut ke yaumul hasyr atau yaumul mahsyar.
Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar keadaan manusia sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah bagi orang-orang yang dikehendakinya. Manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik, seluruhnya tercatat secara rinci. Penyesalan hanyalah tinggal penyesalan karena segalanya sudah terjadi. Pengadilan Allah di padang mahsyar juga menentukan apakah manusia akan selamat dan masuk surga dengan penuh kebahagiaan atau akan masuk neraka. Pada hari itu orang yang tidak beriman sungguh telah putus harapannya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mungkin lagi datang kepadanya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman, penantiannya di padang mahsyar adalah penantian yang penuh harapan akan pertolongan Allah. Kemudian Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasan masing-masing. Yaumul Mizan disebut juga Yaumul Hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih berat akan mendapatkan balasan yang memuaskan, sedangkan bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih ringan akan mendapatkan balasan neraka hawiyah, yaitu neraka yang panas. Nah, ini gambaran saat berada di jembatan Shiratal Mustaqim yang terkenal dengan jembatan yang sangat kecil, lebih tipis dari rambut manusia, dan ini jembatan ini adalah jembatan menuju ke surga. Semoga kita semua yang memperhatikan pelajaran ini semuanya diselamatkan oleh Allah dan dilancarkan dalam berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim. Di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Rasulullah menjelaskan bahwa perkara yang pertama kali akan diperhitungkan adalah sholat seseorang. Bila seseorang tidak pernah meninggalkan sholat dan sholat itu dilaksanakan dengan khusyuk, dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jadi kunci dari surga itu adalah sholat. Kunci dari agama itu adalah sholat. Maka dari itu anak-anak jangan sampai sekali-kali meninggalkan sholat. Yang sholatnya masih bolong-bolong wajib diperbaiki. Jadi besok akan ada pantauan melalui aplikasi kejujuran presensi dalam mengerjakan sholat. Jadi akan saya pantau setiap hari. Jangan sampai ada murid saya yang meninggalkan sholat. Kemudian surga bagi balasan amal yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi sughulin faqihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Lahum fiha faqihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
Selanjutnya neraka sebagai balasan amal buruk. Setiap perbuatan buruk manusia juga akan menerima balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Di neraka itulah balasan orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, takabur, sombong, dan terlebih tidak melaksanakan perintah Allah, sering meninggalkan sholat wajib 5 waktu, terus durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru. Nah, mereka di neraka susah payah mendapatkan makan dan minum. Mereka diberi minuman yang panas dan makanan dari pohon berduri. Ini gambaran di neraka seperti ini. Silahkan introspeksi diri yang setiap hari masih meninggalkan sholat diperbaiki, dan juga yang masih durhaka kepada orang tua juga sesegera mungkin meminta maaf dan meminta ridho orang tua. Ridallahu fi ridal walidain. Bismillahirrahmanirrahim. Fi samumim wa hamim wa dhillim min yahmum la baridun wala karim. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Surat Al-Waqiah ayat 42-44. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat fid dini wad dunya hatal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.